sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Universitas Indonesia, termasuk penanganan pendatang baru. Kalau Bapak waktu singkat, mereka akan menyajikan hasil survei mereka pada hari ini dan depan Bapak, dan nanti selanjutnya akan mohon anak-anak demikian. Terima kasih Pak Korba, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wakil yang saya hormati, jadi menarik memang DKI itu adalah salah satu daerah atau provinsi di Indonesia yang tingkat migrasinya termasuk paling tinggi. Jadi pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta itu tinggi bukan karena kelahirannya, tapi karena migrasi masuknya. Jadi dari 1,7% pertumbuhan penduduk ini sebagai pengantara, dari 1,7% pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran hanya 0,3%, Pak. 1,4% itu disebabkan karena migrasi. Nah, kemudian yang menarik adalah 35% penduduk DKI adalah mereka yang lahirnya tidak di DKI. Jadi lebih dari sepertiga sumbangan dari daerah lain. Sekarang kita lihat ke slide. Terus, nah ini Pak, Jakarta nih, bayangkan 5 provinsi dengan penduduk terpadat, tapi Jakarta jauh lebih padat dibanding yang lain, sudah pasti. 14.000, bahkan ada yang sampai penelitiannya Bu Mutia Hatta dari Bu itu pernah 80.000 Pak di satu kelurahan. Artinya nggak sampai 2 meter persegi per orang Pak ruang gerak hidupnya. Iya, itu lebih parah daripada kuburan Pak. Karena kuburan saja 2 meter persegi nggak sampai. Slide berikutnya kita lihat. Ini pertumbuhan penduduk DKI Jakarta itu sudah turun sebenarnya. Turun, tapi begitu setelah 2000 pasca reformasi naik lagi Pak. Nah ini yang menarik, Indonesia secara keseluruhan juga seperti ini, tetapi kenaikannya DKI ini kelihatannya lebih tinggi. Ini penduduk tanpa KTP lebih hitung kan? Iya, betul Pak. Ini apa namanya, dengan metodenya BPS. Jadi de facto Pak, kalau untuk capil kan di euro Pak secara umum. Sejak 2000 memang pertumbuhan kawasan pendudukan lahan hijau kumuh itu bertumbuh kira-kira. Jadi pas reformasi 98 ke 2000 itu penjarahan tanah-tanah negara dan swasta itu meningkat. Setuju Pak, setuju. Itu ya. Berarti law enforcement sejak saat itu juga melemah Pak. Karena nggak berani kalau pelanggar HAM. Iya Pak. Iya. Pemerintahan waktu itu juga masih agak lemah. Slide berikutnya kita Pak. Di Jakarta itu paling tinggi di Jakarta Barat Pak. Tadi Bapak juga sudah sampaikan banyak karyawan pabrik di sana yang ini juga sebenarnya tidak layak, bahkan lebih tidak layak dari seorang pembantu. Kemudian yang kita lihat berikutnya, ini penelitian ini Pak, kerjasama dengan Dukcapil ini sudah 3 tahun Pak. Jadi kita terus-terusan kerjasama penggunaan pendekatan ilmiah untuk mengetahui karakteristik demografi sosial ekonomi penduduk migran. Jadi kalau kami beritahu secara langsung Pak, karakteristik yang migran di DKI Jakarta, satu, umumnya mereka jelas usia produktif Pak, ada kakek-kakek, nenek-nenek bermigrasi ke sini. Yang kedua, mereka itu ternyata berkeluarga Pak. Jadi yang berat adalah satu orang kepala keluarga membawa banyak anggota keluarga. Intinya kalau satu keluarga 4 orang yang bermigrasi satu mengajak 3 lebih 4 orang. Itu yang menjadi beban migrasinya sangat berat. Terus kemudian sebelumnya. Nah, ini juga menarik Pak, nanti kita lihat. Apakah mereka yang masuk ke DKI itu punya niat bermigrasi keluar lagi? Jadi kembali atau keluar dari DKI? Nanti kita lihat. Coba terus selanjutnya. Pak, hasilnya hanya 1,9% yang punya niat untuk keluar atau kembali. Jadi nanti ada hal-hal yang menarik Pak. Kemudian dari hasil penelitian kami juga menunjukkan migran seumur hidupnya, seumur hidup itu artinya tempat lahir dia sama tempat tinggal dia sekarang berbeda. Sedangkan migran riset atau migrasi riset
dia tempat tinggalnya berbeda sekarang dengan 5 tahun yang lalu. Terus kemudian migran non permanen itu dia berbeda tempat tinggalnya dengan dia 6 bulan yang lalu. Nah, tujuan utamanya jelas bekerja, Pak. Nah, tujuan utamanya bekerja, yang lainnya itu mengikut. Jadi ada yang sekolah, ada yang masuk rumah tangga, itu artinya anaknya dan istrinya. Slide berikutnya. Nah, ini rata-rata pendapatan, Pak. Apakah memang Jakarta itu menarik? Ternyata menarik, Pak. Karena rata-rata pendapatan paling tinggi itu ternyata yang keluar masuk Jakarta selama 6 bulan. Jadi dia hanya tinggal di Jakarta kurang dari 6 bulan, keluar masuk, itu dia bisa dapat per bulan kira-kira 3,8 juta. Dan itu lebih tinggi daripada UMR yang ada di daerah. Nah, kemudian kalau kita lihat slide berikutnya, terus saja. Nah, mereka ini gimana, Pak? Menumpang atau tidak menumpang? Ini yang kelihatannya cukup berat, Pak. Karena ternyata setengahnya itu masih menumpang, Pak. Jadi yang kita bilang kalau bisa di Jakarta memang punya tempat tinggal, tapi setengahnya menumpang, setengahnya tidak menumpang. Terus kemudian hubungan dengan yang menumpang tuh memang umumnya keluarganya sendiri, Pak. Jadi yang menarik dari hasil penelitian kami 3 tahun ini, migrasi ke Jakarta itu biasanya ngajak keluarga, bukan teman, tapi lebih dominan pada keluarga. Dan terusnya daerah mana, Pak? Gini, intervensi kita ketika migrasi itu juga termasuk bekerja sama dengan daerah pengirim migran pasti. Tapi ternyata yang namanya migrasi itu tidak random, Pak. Artinya tahu-tahu orang dari Palu bermigrasi ke Jakarta, tidak. Orang dari Palangkaraya ke Jakarta, tidak. Migrasi di Jakarta itu polanya pasti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Tapi di Jawa Tengah sendiri ada daerahnya, Pak, khusus. Itu kalau kita sebut dulu Karesidenan Banyumas. Karena di sini banyak warung Tegal, warung. Wah, itu Tegal, itu mungkin bapak ada yang dari sana juga bagian dari itu. Ada Tegal, Banyumas, Cilacap, Pak. Cilacap itu banyak sekali. Nah, kalau Jawa Barat yang menarik gini, Pak. Dan Jawa Barat ini yang banyak justru dari pinggiran Jakarta, Pak, masuk ke Jakarta. Jadi Bekasi, Bogor itu besar, Pak, dari pinggir Jakarta. Depok, kamu berpikir kenapa alasannya, Pak? Itu alasan back to city, Pak, karena terlalu macet, Pak. Jadi karena terlalu macet, itu memberi insentif orang untuk mendekati pusat kota lagi. Kalau dulu kan dibuka jalan tol, dibuka akses transportasi keluar, orang keluar semua. Nah, setelah itu terjadi kemacetan, orang balik lagi, gentrification atau back to city. Ini yang menyebabkan kenapa yang dari Jawa Barat itu justru pinggiran yang baik. Terus kemudian yang menarik juga, Pak, ternyata yang datang ke Jakarta ini yang pendidikannya sudah bagus, Pak. Jadi mayoritas sudah SMA. Nah, artinya mereka lama-lama dulu masih jelek, beberapa tahun yang lalu memang masih SD, SMP, Pak. Tapi sekarang lambat laun ke sini makin tinggi tingkat pendidikan. Artinya memang orang sudah berhati-hati buat berpindah ke Jakarta kalau dia tidak memiliki skill. Saya terusnya. Nah, terus apakah mereka punya niat, Pak, bermigrasi keluar? Niatnya itu cuma 1,9% tadi, ya. Ini ada nggak kelihatan, ya? Kelihatan, Bapak, ya. Nah, yang paling besar potensi migrasi keluar tertinggi itu dari Jakarta Pusat, Pak. Kira-kira mungkin karena di Jakarta Pusat, nanti kalau ditertibkan pengumuman umum lebih banyak yang ingin keluar lagi, Pak. Karena Jakarta Pusat ini kan mahal sekali biaya hidupnya. Terus kemudian rata-rata umur migran yang ingin keluar itu kalau mereka sudah antara 30 sampai 38 tahun, Pak. Jadi sudah mulai ada pikiran gitu ya untuk bermigrasi keluar. Tapi menurut saya 1,93 ya kecil sekali, Pak. Slide berikutnya. Jadi gini, Pak. Kalau dari 1,93% tadi itu orang yang berniat untuk keluar dari DKI Jakarta,
ternyata di Jakarta ini 56% penduduknya adalah penduduk migran, hanya 44% yang bukan migran. Nah, 56% tadi yang punya niat untuk keluar hanya 1,9%. Artinya dari seluruh penduduk DKI Jakarta yang punya niat untuk keluar itu kurang dari 1%, Pak. Nah, katakan 1%. Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta itu sekitar 1,7%, Pak. Kalau yang mau keluar 1%, yang nambah 1,7%, artinya Jakarta akan terus tumbuh, Pak, penduduknya. Ini jadi Pak Wagub punya PR, Pak, sebagai gubernur nanti, insya Allah punya PR yang berat sekali, karena penduduknya akan nambah. Kalau 0,7%, Pak, penduduk DKI Jakarta sekarang 10 juta, 1%-nya kan kira-kira 100.000, minimal 70.000, akan terus, gitu kan? Itu dengan catatan yang punya niat tadi benar-benar terus keluar, Pak. Kalau nggak benar-benar terus keluar, ya beban Bapak kira-kira tambahannya per tahun 170.000. Terus kemudian slide berikutnya. Nah, gini Pak, oh ini mudik ya. Tapi gini, saya mau jelaskan yang bermigrasi ke Jakarta, pekerjaan paling banyaknya itu kalau tidak perdagangan di sektor perdagangan, di sektor jasa dan transportasi, Pak. Nah, kemudian ini estimasi jumlah pemudik. Estimasi jumlah pemudik itu saya menghargai Pak Purba, karena Pak Purba bilang kita ini seperti ahli nujum, tidak pernah menghitung dengan jernih berapa orang yang mudik dan berapa orang yang balik. Kalau nyatetin orang di pinggir jalan tol kan nggak ilmiah. Dia kalau isinya itu orang mudik, kalau isinya orang antar anak sekolah, iya jalan-jalan gimana ke taman safari itu mudik Pak, bolak-balik dan seterusnya. Makanya kami menggunakan namanya micro simulation model, Pak. Kami survei misalkan 1.000 responden dengan pengambilan sampel yang benar, dengan cara pengambilan sampel yang benar. Terus kami tahu karakteristik yang mudik dan yang balik itu seperti apa. Kami angkat karakteristik tadi ke data yang besar, Pak, data sensus misalkan, atau data susunas untuk memperoleh hitungan. Jadi seperti kemarin kita mengestimasi jumlah mudik sekitar 68.000. Pak, jumlah orang balik gitu tambahannya. Dan pemudiknya sekitar 3, pendatang baru. Terus berikutnya, ini moda transportasinya paling banyak naik bis, Pak. Jadi sebetulnya sudah baik sih, karena naik bis kan mengurangi jumlah kendaraan. Terus berikutnya, orang mudik itu paling besar memilih H-3, Pak. Jadi H-3 itu akan menjadi waktu yang sangat padat, dan dia akan kembali biasanya H+7 paling. Terus kemudian berikutnya, kesimpulan dan implikasi kebijakan, Pak. Jakarta tetap menjadi daya tarik, Pak. Tentunya kita pasti. Kemarin mahasiswa saya tanya ke saya kenapa pembangunan kita tidak merata. Kita harus bangun Indonesia Timur. Saya bilang bagus, kamu duluan yang harus memberi contoh ya. Saya bilang gitu, Pak. Jadi kamu pergi dulu ke Indonesia Timur dan berikan contoh. Dia bilang rugi, Pak. Gak mau, Pak, susah. Makanya Jakarta ini masih tetap menarik. Terus kemudian tadi Pak, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten itu menjadi sumber pengirim migran. Karakteristik migran ini berusia kerja pasti. Ini karena dia sudah diwawancara, pendidikannya SMA, bekerja di sektor jasa dan perdagangan. Rata-rata pendapatannya sekitar 3,8 juta, Pak. Terus berikutnya, ini pola mobilitas permanennya, non permanen ini, maaf salah, yaitu migrasi musiman. Kalau migrasi musiman tuh kira-kira sampai dengan 6 bulan, Pak. Kalau migrasi sirkuler itu kira-kira dia sampai 3 bulan di Jakarta. Nah, ini karakteristiknya seperti ini. Terus kemudian slide berikutnya, pemudik tahun 2014 kita estimasi sekitar 3,6 juta dan pendatang baru sekitar 68.000. Naik, Pak, dari tahun 2013 yang sekitar 51.000 dan naik dibanding tahun 2012 yang hitungan kami sekitar 44.000. Nah, kemudian sekitar 9,9% pemudik itu balik di Jakarta pasti akan balik, dia memastikan dirinya.
dan membawa 1,9% diantaranya membawa serta orang lain. Slide berikutnya. Nah ini pasti Pak, ada implikasi besar dari peningkatan kebutuhan dasar bagi penduduk seperti kesempatan kerja, perumahan, dan seterusnya. Harusnya perencanaan kita Pak, baik itu perumahan, kemudian transportasi, kesehatan, pendidikan didasarkan pada basis data kependudukan yang kuat Pak. Kalau tidak Pak, semua manipulasi itu berawal dari data kependudukan yang salah Pak. Jadi kalau saya bilang APBN itu kelemahannya tidak ada asumsi penduduk di dalamnya Pak. Sehingga siapa yang dibiayai nggak jelas Pak, itu bisa menjadi sumber manipulasi. Saya pikir beberapa temuan kami kira-kira demikian bisa kami sampaikan. Karena mohon maaf Bapak. Terima kasih Pak. Ada komentar? Ya, cukup. Terima kasih Pak. Teman-temannya. Iya Pak. Ya, saya kira berarti kebijakan kita kalau kita bisa singkirkan semua kawasan kumuh, pinggir sungai, bawa kereta, bawa tol, kita akan mengurangi 50% kira-kira seperti itu. Nah, saya tidak pernah khawatir kalau orang datang dia numpang sama saudara atau teman. Saya tidak pernah khawatir. Karena kalau dia numpang, tetap pasti dia ada manfaat dari saudaranya. Itu bagi saya menjadi turis lokal. Tidak masalah. Yang masalah buat saya itu ketika mereka datang ke sini, mereka juga beli motor. Dia tidak mau naik transportasi umum. Namanya kita mau nggak mau termasuk PKL. Kami kebijakan gini, mungkin saya sharing ini supaya betul apa salah. Juga ada dosen ini kan. Yang mau kita lakukan itu, PKL pun mau kami daftar harus berKTP DKI. Seluruh PKL. Nah pertanyaannya kan tidak adil. Kalau ada PKL yang sudah jualan 3 tahun, 2 tahun dan dagangannya bagus, ekonominya bagus, masa mesti terusir? Nah itu kami tawarkan KTP DKI malah. Ini mungkin sedikit agak konyol buat orang lain kan menolak. Nah karena pikiran saya sederhana. Anda tidak mau resmikan juga tambah kok. Kenapa tidak mau diresmikan supaya kita tahu siapa dia? Nah, kalau dia kontrak rumah gimana? Silakan, tidak bisa kontrak di tempat-tempat yang ilegal. Kalau ada ilegal, tapi kita sikat. Jadi ada sewa rumah yang layak. Makanya kita mulai memisahkan orang yang ekonominya lebih mampu. Nah, sama pertanyaan saya dulu. Saya waktu kuliah, saya sebel sekali itu sama operasi justisi. Saya kuliah jelas kok kuliah di sini, saya punya duit. Disakti lagi gitu, kelas dulu kan kelas menengah gitu loh. Saya tidak mau pindah KTP DKI, saya bukan KTP Belitung, kenapa? Itu bisa ditangkap tuh kayak naik bajai malam-malam. Bisa. Akhirnya nyokapnya mau dibawa ke panti, ke kebun jeruk kemana, kurang ajar kan? Ya semua ketakutan. Pembantu juga gitu. Jadi buat apa? Saya tulis kenapa nggak boleh? Saya sekolah kenapa nggak boleh? Nah itu nggak masalah kalau buat pikiran saya gitu. Nah, sekarang konsep PKL juga sama. Kami membuat inkubator tadi. Ada masuk, udah bagus, tinggal ini tetap tidak bisa Anda miliki. Anda berubah nasib. Nah, dasar pemikiran saya tuh begini. Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, itu Indonesia juga loh. Iya, jadi kenapa kita mesti seolah-olah, tadi pagi baru saya bicara sama anak yang terlantar, sama dinas sosial. Saya tidak mau Anda mengatakan, kalau Bapak kan dia kasih kata sambutan di ketua panitia. Kalau Bapak masih melihat anak di jalanan yang terlantar, itu pasti bukan orang Jakarta Pak. Wah kayaknya dia bagus itu. Artinya apa? Kalau itu kalau buat orang Jakarta lu biarin mampus gitu tengah jalan di Jakarta. Nah saya tidak mau. Nah saya ingin siapapun anak yang di Jakarta, tempat panti kami nggak cukup Pak. Kita ada 100 hektar di Cianjur, bangun saja. Ini pemikiran saya. Bangun aja, kampung. Nah saya coba lihat Masjid Sunda Kelapa kemarin. Kan saya ikut buka bersama. Nggak ada 1.000 orang makan sih. Istiqlal juga nggak sampai 3.000 orang makan.
betul? Banyak sholat buka bersama, ada sahur lagi. Nah logika saya, kalau saya betul-betul seorang yang tidak punya makanan, aku ngaku mau jadi mualaf lah, yang penting sahur gratis, buka gratis. Nyata tuh nggak ada yang pengemis nongkrongin di masjid-masjid sewaktu buka bersama. Tapi yang datang ke sini siapa? Orang-orang yang pengen kaya. Pengemis yang dapat tuh kaya. Kalau dia betul-betul tidak ada makan, ini pikiran konyol saya sama sosial. Kalau saya udah Cianjur jadi, Anda betul tidak ada makan, saya tampung, saya kurung di tempat panti saya. Kalau masak 5.000 sekali makan mampu. Jadi kalau 15.000, 100.000 orang sehari makan, 1,5 miliar, kecil buat DKI. Saya berani bilang nggak ada sosis goreng mau makan gratis, makan yang sama dikurung di situ. Nah sekarang keenakan, dia dikurung di panti di tengah kota. Tengah kota lah. Jadi kita kasih dia hotel plus makan gratis. Itu sesogok oknum kita nih. Siang-siang dia ngemis lagi. Dia tangkapnya masuk lagi di situ. Jadi kita menyediakan hotel transit yang murah plus makan. Itu konyolnya, makanya panti saya mau pindah keluar. Panti-panti udah jadi kita mau pindah keluar, yang bagus ya kita nggak bongkar dulu, tunggu tahap. Nanti panti-panti ini kita di tengah kota kita mau bangunkan rusun terpadu. Ya ada boleh tinggal, kita disewakan 5.000 kok, dia pikir-pikir sungai semua. Nah sekarang kami seperti pembersihan sungai. Saya udah 2 tahun dilakukan pembersihan kayak gini, hampir 2 tahun. Kami temukan gini, nah, coba lihat kebakaran di Jakarta. Kawasan kumuh, hanya 800 meter persegi. Bisa ribuan keluarga. Pertanyaan saya, tiap kali habis kebakaran, kenapa nggak ada yang malamnya nginep di lapangan? Lebih dari setengah itu penyewa. Kalau kebakaran, ketinggalan. Nah terus kalau saya penyewa, pasti saya mendekatkan diri ke tempat kerja kan? Nah kenapa rusun dulu bisa gagal? Pindah ke rusun, dia sewain ke orang lain gitu rusun, atau dia jual, dapat ini dia balikan. Sekarang kita dapat ketat ini. Orang rusun dari dapat ketat 1 nih, pecat PPNS ini 1. Saya lagi suruh proses, yang lain turun golongan. Karena memperjualbelikan sewakan rusun ini. Nah kalau ini bisa kita tahan, semua sungai kita bersihkan, rusun terus kita bangun, ada toko, PKL yang bagus, jual makanan yang enak, nggak apa-apa. Kita mau nolong dia jadi kaya kok. Dia kaya juga bawa pulang kampung. Memang di secara nasional Pak, perkembangan kota itu nggak boleh hanya di Jakarta. Nah, kita dorong. Nah salah satu saya harap rel ganda kereta api itu jalan. Ini kebijakan kami yang baru Pak. Nanti seperti Astra, Toyota semua Pak, itu 2014 nggak ada toleransi, atau 2013 dia harus pindah ke Karawang saja. Jadi semua pabrik-pabrik, saya tawarkan insentif, pabrik-pabrik plastik, misalnya di belakang Emporium itu, pabrik semua, itu ngambil orang murah-murah, guru-guru muda itu. Anda boleh merubah peruntukan lahan jadi komersial dari gudang, tidak perlu bayar, nilai tanahnya kan baik. Nah saya harap Jakarta itu pabrik-pabrik itu akhirnya keluarlah ke Majalengka, ke Banten, kemana dan Robert Rek. Ya orang yang cari kerja ini tadi dia akan keluar. Begitu dia keluar, dia menyiapkan rumah segala macam, mall semua jadi pinggiran. Jadi di sini tuh betul-betul yang kelas, yang bukan buru-buru seperti itu. Pembantu rumah tangga enggak Pak. Nah ini pemikiran seperti itu. Nah, naik bus pun, Anda harus gunakan e-money ATM. Saya mau kontrol Anda siapa. Diskon seperti apa? Jadi Jakarta saya mulai memaksa semua orang harus terdata di bank. Jadi saya bisa identifikasi dia siapa. PKL semua harus terdaftar di bank. Sama seperti rumah susun, KTP, bank, dan surat perjanjian. Nanti tiap pelosok tanah di Jakarta itu pedestrian, taman, boleh nggak PKL? Di bawah kolong boleh nggak PKL? Boleh. Yang kita atur jumlahnya. Jadi kalau dia udah maju lagi gimana? Anak menantunya boleh mewarisi. Jadi kalau anak menantu nggak mau dalam di situ, kembali kami ambil.
Jadi Jakarta tuh selalu ada tempat usaha, tempat tinggal bagi orang yang belum beruntung atau mau cari peruntungan. Nah, tapi bedanya apa? Begitu di jalan Pak ya, yang cari peruntungan baru datang dari daerah sudah nggak bisa. Dia harus tinggal di keluarganya dulu kan, saudaranya dulu baru bisa dapat KTP. Kalau sekarang kan semua PKL kan datang baru lebaran ikut masuk coba-coba dagang Pak, gagal ke Bali. Kalau nanti butuh cerita data di PKL, kita lagi mau pasang CCTV 3.000 Pak, jadi harus pasang ini. Karena masih ada mesin bank. Kalau saya suruh dinas UMKM yang bikin, bisa nggak oknum mencetak ini kasih dia? Bisa. Sanksinya terlalu ringan. Tapi kalau bank, kalau Bapak memasukkan ini, Bapak bukan memasukkan kartu tanda anggota PKL bagi saya. Anda sedang memasukkan kartu ATM Bank DKI. Pidana. Berat Pak, kalau pidana memasukkan ATM keuangan sama memasukkan data PKL, PKL terlalu ringan. Jadi kalau Anda memasukkan ATM Bank DKI, wah ada kejahatan perbankan. Usikat Anda habis-habisan, baru ada kapok. Nah sama seperti kayak Bapak Mas Rohan, turun nih yang pengemis kemarin datang. Setelah kita siapkan satu formulir Pak. Jadi kalau kita ketemukan pengemis atau gepeng itu dari luar kota, kami kembalikan ke kampungnya. Kursi roda pun kita kasih, dia buat satu perjanjian. Kalau dia kembali lagi, bukan sebagai tindak pidana ringan, tapi dia menipu Pemprov DKI, maka dia akan dipidanakan sesuai dengan KUHP pidana. Nah, kita kasih dia. Nangis-nangis dia. Anda silakan kembali pidana. Nah, saya kalau Anda kembali, kita mau tangkap dia mau pidana. Jadi ada CCTV, dan kita bisa kelihatan PKL mana. Dan PKL juga bisa melaporkan 5 teman sekitarnya. Dan dia juga bisa membantu kami mengawasi ada PKL tambahan. Kalau tidak, dia diusir. Selain buang sampah. Nah, saya harap tahun depan sistem ini bisa mulai jalan. UMKM itu untuk menahan. Tadi kan Bapak kan PKL juga yang masuk kan. Nah, pabrik kita keluarkan dari Jakarta, PKL kita kontrol, orang baru nggak bisa dagang lagi di Jakarta. Kan pasti pedagang yang lama akan marah kan, takutnya dia diusir juga. Nah itu mungkin solusi. Kalau penduduk, saya yakin Jakarta pasti makin kurang penduduk. Bukan berarti apa? Pasti nambah yang orang kaya. Tapi yang kurang kenapa? Anak cucu kita belum tentu mampu beli rumah di Jakarta lagi. Dengan gaji 10 juta, Anda nggak bisa beli rumah di Jakarta. 20 juta pun nggak susah beli Jakarta. Itu apartemen. Makanya Anda akan mulai belinya di pinggiran. Nah, tinggal kita bangun apartemen-apartemen sewa harga kos, supaya orang yang pinggiran kerja itu bisa nyewa apartemen harga kos. Gitu ya? Harga kos. Jadi dia suami istri nyimpen uang untuk investasi, tapi dia akan sewa apartemen harga kos 2 juta, 3 juta. Kami lagi bangun banyak nanti di tengah kota. Itu penggabungan sekolah-sekolah. Tapi syaratnya kamu bisa tunjukin kamu kerja di sini. Pasangan suami istri yang muda, yang balita. Kalau sekarang saya punya anak punya istri, saya nggak mungkin mau kos-kosan. Kalau saya kos-kosan kan repot. Sebelah anak pembantu saya gimana? Tapi kalau saya sewa apartemen kan beda. Nah ini yang kita mau lakukan untuk menahan seperti ini. Saya nggak tahu ini gimana jalannya, tapi yang penting Pak Soalnya bilang prinsip kita singkirkan semua kawasan kumuh sudah benar itu langkahnya, ya kan? Dia nggak ada lagi operasi justisi kayak pabrik-pabrik tahu segala macam, bahkan ada asosiasi saya sudah ketemu, saya sudah bicara sama dinas perindustrian yang di Jakarta Barat atau mana itu. Dia katanya Pak, kita mau bangun super blok di sana Pak. Betul-betul sentra tahu, kata gede semua nggak apa-apa kita di sentra itu, tapi yang kerja pun tinggal di situ Pak. Karena ini juga produktif, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak boleh menyiasati tinggal di pinggiran. Dan PLN sudah bantu kami sekarang. Jadi dia tidak pernah menyambungkan listrik lagi ke rumah-rumah yang kumuh. Kecuali sudah terlanjur. Tetapi yang terjadi dia nyolong. Nah kalau nyolong, kita wali kotanya berani, kita lapor polisi pidana. Nah
Dia PLN yang harus lapor. PLN kadang-kadang dia nggak mau ribut. Nah model-model itu yang kami lakukan. Ya, saya kira itu Pak. Satu saja. Yang tidak punya identitas adalah anak Pak. Jadi menurut saya pemahaman KTP 17 tahun ke atas itu salah Pak. Karena sekarang udah enggak. Jadi sistem sekarang sudah dapat NIK. Tapi belum dapat KTP. Nggak apa-apa, kita mainnya di NIK. Terus identitasnya di mana? Nah itu yang tadi harus bikinkan sertifikat akta lahir kalau dia nggak punya. Anak karena banyak kasus Pak kami temukan itu dia ketika menjadi anak jalanan atau apa dia tidak punya identitas, kan tidak mungkin dia bawa akta kelahiran atau akta lahir tadi. Kita ada timnya, jadi ada surat jalanan karena mereka ini juga sudah punya identitas. Kita kan tidak bisa asal ngasih meniknya juga, KTP-nya juga. Kecuali sudah ada rekomendasi dari yayasan dan dinas sosial kita kasih. Karena memberi identitas gue juga bidang. Gitu. Nah, sekarang kita ada solusi, kayak kemarin kita ketemu anak yang jalanan itu. Kita bawa ke panti, tanya orang tuamu siapa, keluargamu siapa. Dan kita juga berusaha KTP itu yang betul. Kadang-kadang kan orang miskin dia ada pindah satu tempat, dia malas ke kelurahan harus pindah KTP. Nah sekarang kita jemput bola. Kalau dia tinggal di rumah susun, kami yang memproses KTP-nya sesuai di rumah susun. Nah yang anak-anak itu kita bawa ke panti yang memprosesnya. Yang penting bagi kita dia sekolah. Akta lahir sudah kita bikinkan. Ini mesti kita ada pertimbangannya. Mendagri mesti tanya apa gitu. Itu agak repot. Kita udah buat terobosan. Jadi dulu untuk akta kelahiran itu yang membuat sulit itu Perpres menyatakan harus ada surat keterangan lahir dari bidan. Orang dia nggak lahir dari kronolog kelahiran, itu ada buat PB Pergub. Jadi dia bisa dengan tanda tangan, ada yang terkait, ada saksi dua. Itu yang menolong karena kalau kita tidak lakukan itu kita juga dipidana polisi. Yang penting sekarang gini aja, saya sudah di sosial dari pagi. Ada anak jalanan manapun di Jakarta, kamu nggak boleh kejar-kejar, nggak boleh tangkap, takutnya ketabrak mobil. Kamu mesti kirim tim relawan duduk bareng mereka, kan jam siang ada nongkrong nih, nongkrong sama mereka, cari tahu mereka orang Jakarta apa bukan. Kalau yang bukan, Anda pun harus tampung. Baik gimana tadi, panti kita nggak cukup Pak, saya bilang bangun panti baru. Kita juga temukan data Pak ya, dari Bogor tuh dia dieksploitasi Pak. Ada orang bawa turun dipekerjakan. Nah seperti itu kita harus tangkap, bukan kejar anaknya, kejar si yang drop itu loh. Itu yang kita mesti. Ya, saya kira itu Pak. Mungkin bisa teruskan. Saya mau keluar sekarang. Saya harus jalan. Jadi saya Teman-teman dari lembaga demokrasi. silakan. Ini tidak betul. Jadi satu pihak kita mulai buat satu peraturan. Ya sudah, kalau gitu ini nggak boleh. Mobil operasional kantor itu harus dihitung. Mau satu atau dua. Misalnya kantor lurah. Apa satu kabin, Kijang atau Avanza, apa satu pickup, apa satu motor. Ini jelas. Itu bisa mengurangi kemacetan dan juga anggaran nggak Pak? Ya pasti mengurangi kemacetan. Dan kita juga hemat anggaran juga. Karena otomatis biaya servis semua berbeda. Tapi untuk asas keadilan, kita juga mau menaikkan gaji kepada PNS di DKI. Cara naikkan gajinya gimana? Satu, sudah ada tunjangan kinerja daerah. Sudah TKD ini tunjangan kehadiran daerah saja. Pinter goblok asal hadir dapat TKD. Ini saya tidak puas, saya tidak mau kurangin. Nah, saya mau tambah satu TKD lagi. Ini betul-betul tunjangan kinerja daerah berdasarkan kinerja Anda. Ada poin-poinnya, kita lagi rancang. Nah, satu lagi adalah tunjangan kendaraan dinas. TKD juga namanya nih. Jadi yang kamu begitu masuk eselon 4, eselon 3, 2, 1 dapat kendaraan dinas. Dulu kan 3, 4 nggak dapat kendaraan dinas. Sekarang Anda dapat. Tapi kendaraan dinas yang didapat kepada Anda itu, saya tidak akan beli lagi, saya akan rental. Supaya saya tidak ada servis rusak semua menjadi tanggung jawab rental. Tidak ada surat macam-macam, hanya isi minyak. Tetapi kepada Anda yang mendapatkan kendaraan dinas karena Anda di eselon 4 dan 3, saya juga baik hati menawarkan kepada Anda. Anda pilih mentahnya atau pilih mobil sewaannya. Hampir semua lebih baik milik mentahnya.
Jadi begitu Anda milik mentahnya, saya tidak mau kasih Anda BBM. Dan saya akan kenakan parkir yang mahal di kantor balai kota. Kalau begitu Anda pakai bukan kendaraan dinas, maka Anda kenakan parkir yang hitung jam-jaman. Nah, terkait kinerjanya Pak, ini penarikan atau pengurangan ini tidak akan mengganggu kinerja mereka dalam Jadi itu yang salah paham. Itu saya udah marahin BKD. Tidak ada membuat surat meminta penarikan mobil operasional. Yang ada adalah kalau kamu yang punya mobil dinas di eselon 2 sekarang, kalau Anda merasa mau ambil uang kontan, maka mobilnya dibalikin kendaraan dinas kamu. Kalau kamu tidak mau membalikin mobil dinas itu, artinya Anda memilih memakai mobil. Itu aja, itu kekonyolan BPKD aja salahnya. Pak, Salah paham aja tadi mereka. kan Pak Jokowi soal